Hai, 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 halo semua. Gimana kabar kalian, Besti? Sehat, sehat. Alhamdulillah baik. Hmm, Teman-teman, kawan-kawan, Kenapa tuh? Kenapa, Jos? saya menemukan sesuatu yang membuat saya gundah-gulana nih. Saya ada Apaan tuh? persamaan elips, tapi saya nggak tahu gimana ininya merangkainya Udah sih. dengan sehat, dengan gampang gitu. Saya bingung soal persamaannya agak ribet. Nih, saya kasih tahu nih persamaannya. Ada 16x kuadrat plus 25y kuadrat sama dengan 400. Itu agak ribet tuh kalau pakai cara fokus 24. Terus kamu Ada disuruh saran. nyari apaan dari persamaan itu? Saya disuruh tentuin titik-titiknya sama menggambarkannya. Kan kalau kita pakai kalkulus dokumen ribet atuh. Oh, kayak titik puncak, titik fokus gitu ya? Titik puncaknya, titik fokusnya kan nanti kita tentuin, nanti kita gambarin. Saya udah nyari Tahu nggak sih, Jos? Soal kayak gitu bisa namanya diselesaikan dengan teknologi, bisa pakai teknologi. internet. Iya, ini enggak sih kita pakai GeoGebra enggak sih? Iya, GeoGebra. Contohnya. GeoGebra, wih. Gimana? Gimana? Mungkin kita bisa coba bareng-bareng kali ya. Oh iya, Iya, kita boleh. coba aja Kak ya. Wih, mantap itu. Kita buka, jadi pertama-tama kita buka ini, lalu kita ke GeoGebra.org. Nah, kita buka nih websitenya GeoGebra. Terus tadi Jos bilang persamaannya, coba kita pertama kita harus tahu persamaannya dulu. Persamaannya berapa, Yos? Ada 16x kuadrat 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat 25y kuadrat sama dengan 400. sama dengan 400. Ya. Oh, berarti ini harus disederhanakan dulu. Gimana ya sederhana ini? Akli sama Dora tahu cara sederhana ini? Kalau yang aku inget ya, karena ini elips tadi ya, betul ya, elips ya. Iya betul. Jadi, kalau elips kan bentuk umumnya itu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat plus per b kuadrat itu sama dengan 1. Jadi supaya 400-nya itu jadiin 1 kali. Jadi semua kedua ruas itu dikalikan dengan 1/400. Coba. Oh iya, ayo. Bener banget. Jadi biar 400-nya jadi sama dengan 1 ya, berarti kita harus kali 1/400. Nah, kalau gitu hasilnya nanti jadi berapa ya? Berarti kuadrat per 25 nggak sih? X kuadrat per 25. Terus ditambah Y kuadrat per 16. Sama dengan 1. Coba. jadi kita langsung masukin ke GeoGebra-nya aja. X kuadrat per 16 per 25 ya. per 25 kan ya? Iya. 25 ditambah, iya kan, 16 dibagi 400 Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Mantap sekali ya. Oh, elipsnya bisa digambar dengan teknologi ya. Nah, keren nih, Jos. Equation-nya kita ganti kali ya, biar ini lebih settings. Name-nya kita ganti dulu. Kita coba daripada tulisannya equation gini, kita coba ganti jadi huruf gitu kali ya. Gimana kalau kita ubah jadi elips H? Nah, kesana lagi. Oke, lalu abis ini kita udah bisa cari titik-titiknya kali. Iya. Kita cari ini enggak sih? Cari titik fokusnya dulu. Titik puncak ya? Iya, titik puncak. Tapi pertama-tama kita buat luncuran.
Harus ulang. Nggak nemu. Di mana ini luncurannya? Wah, mantap juga. Berarti ini, tapi kalau dari sini kita nentuin titik puncaknya gimana? Tinggal gimana? Oh, ya kita nggak jadilah ya, kita langsung ke titik puncak aja lah ya. Oh, Kalau kita nyari titik puncak, tadi itu, gimana Nas? Bisa minta tolong? Iya, kalau titik puncak ya, yang setahu aku itu dari kan tadi kita sudah dapet tuh ya persamaan umumnya. Kita harus ingat tuh persamaan umumnya apa. Kalau di elips itu x kuadrat, itu udah ditulis ya, x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 kan. Nah, untuk mencari titik puncak itu tuh kan rumusnya ada 2 ya. Jadi ada 2 di garis x sama di garis y sama di garis x gitu kan ya. Nah, kalau yang di garis y itu iya, di garis Y itu adalah di garis X, sorry, di garis X itu adalah A, 0 gitu kan, A, 0. Nah, tadi kan persamaannya X kuadrat per A kuadrat. Nah, A kuadrat di situ berarti 25, teman-teman. Jadi, A-nya sama dengan akar dari 25. A-nya itu adalah 5, ya kan ya. Jadi, kita bisa tulis A, 0 berarti 5,0. Titik puncaknya kita dapat 5,0. Gitu kan, titik puncak yang pertama. Nah, karena ini itu Cartesius ya, jadi kayak ada 4 kuadran kan ya. Jadi ada positif, ada negatifnya juga. Jadi di kirinya untuk negatifnya juga sama, tapi tinggal ditambahin negatif A 0 gitu. Nah, jadi berarti dia minus 5,0. Nah, sebenarnya teman-teman itu tuh bisa kita lihat langsung dari gambarnya. Kan di sini kan sudah ada gambarnya ya. Nah, kalau kita perbesar itu kan pas nggak sih itu titik A. Nah, ya kan itu kan ada 5,0 sama minus 5,0 dan itu memang adalah titik puncak dari elips ini gitu. Nah, terus untuk yang Y-nya sendiri ya, kalau teman-teman bisa perhatikan kalau dari gambar aja itu kan bisa ketahuan tuh 0, iya ya. 0,4, iya betul ya, 0,4. Dan sesuai juga dengan rumus kita, itu adalah 0,b. Nah, tadi kan, ini kan persamaan umumnya kan Y kuadrat per B kuadrat kan. Nah, B kuadratnya kita dapat tadi 16. Jadi B-nya itu akar dari 16 sama dengan 4. Nah, jadi sebenarnya pakai GeoGebra ini memudahkan ya kan, karena udah ada gambarnya langsung, udah ada koordinatnya langsung. Jadi tanpa mengingat-ingat rumus kita udah tahu tuh titik puncaknya itu berapa. Karena kan ketahuan nih, ini kan elips. Nah, yang puncak-puncaknya itu berapa gitu. Udah ketahuan kalau kita melihat gambarnya langsung gitu. Gitu, Jos dan teman-teman. iya, bener ya. Emang kalau ada gambar langsung gampang, kita bisa lihat titik puncaknya kelihatan. Dari A-nya juga kelihatan, dari titik puncak A, titik puncak B. Wah, berarti dari sini saya bisa melihat sih, bahwa dengan GeoGebra ini, kita bisa dengan mudah menemukan suatu persamaan. Apalagi untuk titik fokus, titik puncak itu bisa langsung kelihatan, karena sudah ada visualisasinya langsung, tanpa kita perlu cari-cari lagi. Mantap lah. Oke, jadi selain titik puncak tadi, apalagi tadi titik fokus ya? Ada Fokus. 3 titik fokus ya? Oh iya, saya mau nanya titik fokusnya ya. Ya, ada Iya, yang iya, iya. Benar banget. Sekarang waktunya kita cari titik fokus. Tapi ini buat gambaran tentang titik puncaknya berarti udah clear ya. Kayak yang Agnes bilang tadi. C sama A. Jadi B, B, B. Kita ganti yuk. Iya, kita ganti ini jadi B. Nah, bentar. Jadi kalau elips tuh titik puncaknya banyak ya. Kan ada di sumbu X, ada di sumbu Y juga. Sekarang kayak yang kata Agnes buat cari titik fokus. Mungkin dari rumusnya titik fokus sendiri. Boleh minta tolong Dora, kira-kira rumusnya titik fokus itu gimana? Kalau yang untuk titik fokus, pertama kita itu cari rumus C dulu.
Nah, kalau C itu kan ada akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, nanti kalau misal itu kan kita udah dapat kan ya tadi nilai A-nya itu kan. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja langsung nilainya itu. Yang A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti akarnya itu nanti jadi tadi kan yang A kuadratnya itu 25 ya. Nah, 25 langsung dikurang 25 dikurang 16. Nah, berarti nanti kan jadi akar 9. Kalau akar 9 berarti nanti dapat C-nya itu sama dengan 3. Nah, terus kalau nanti udah dapet C-nya itu sama dengan 3, kita tinggal masukin yang F-nya itu C,0. Nah, sedangkan sama F aksennya itu nanti berarti jadi negatif C,0. Nanti dapat hasilnya. Berarti nanti jadi 3,0 sama yang F aksennya itu berarti negatif 3,0. Gitu dapat berarti. Oke, wait. Ini kenapa kok nggak bisa hilang the name of point? Stop apa recording pause? Nah, ini udah beres nih, F-nya. Nah, ini ya. Ini berarti F-nya ya. Tadi kan kita cari C-nya pakai rumus yang Dora bilang A kuadrat minus B kuadrat. Ketemu C-nya 3. Berarti F-nya sama dengan 3,0. Terus tadi Dora juga bilang kalau F aksen. Wah, sepertinya device saya ada bermasalah. Oke. Intinya kalau F aksen tadi Dora bilang minus 3 ya hasilnya ya. Minus C,0. Berarti dia nanti hasilnya, nah bakal ada di sini. Oh, tuh. Kira-kira kayak gitu. Benar nggak kira-kira, Nes? Wah, kalau bukan benar tidaknya kali ya, tapi sama pengetahuan kita sama, aku juga setuju sama Iya, kalian. mantap. Begitu. Ya, kita semua setuju. Nah, terus yang terakhir itu yang persamaan direktris. Nah, mungkin persamaan direktris rumusnya apa ya? Aku lupa. Persamaan direktris itu kita bisa cari titiknya dari X sama dengan A kuadrat per C. Nah, ya lagi error nih. Kita tulis ini lah. Tulis manual lah ya. Jadi X sama dengan A kuadrat per C. Oh, jadi, nah tadi A-nya kita udah ketemu ya. A-nya itu sama dengan 5. Dari akar 25 itu. Berarti 5 kuadrat per C-nya kita ketemu 3. Jadi 3. Jadi 25 bagi 3 hasilnya koma tuh. Koma tuh. Nah, jadi hasilnya itu berapa ya? Ya segitulah ya, 8 komaan. Berarti dia bakal ada di titik X sama dengan 8 komaan. Di sinilah. Nanti dia bakal, nah, bentuknya seperti itu. Pas nggak ya kira-kira? Iya, sama. Rumusnya begitu kan, aku juga tahunya begitu. Oke, berarti pas saya. Berarti kita udah beres. Gimana, Jos? Kira-kira terbantu nggak dengan GeoGebra? Wih, ini sih kebantu banget ya. Visualisasinya langsung ada. Tinggal masukin terus doang. Mantap, ini nggak perlu lah saya mengingat banyak lagi, walaupun harus diingat sih, aduh kacau. Nggak apa-apa.
Tapi kita jadi lebih terbangun tuh kan, terutama di bagian visualnya. Kita bisa kelihatan banget nih. Oh, Iya. ini yang namanya puncak, ya nggak Ya, sih? ini kayak sangat memuaskan untuk yang tipe-tipe gaya belajar visual. Nah, jadi terbantu dengan aplikasi GeoGebra. Bisa diekspor lebih banyak, juga bisa dimunculin, bisa dihilangin, tapi lagi nge-lag GeoGebra saya. Nanti just selanjutnya nanti bisa pakai GeoGebra terus gitu untuk memudahkan Di ekspor. ya, pelajaran apa Jus? Cocok nggak, Jos? Ya bisa. Pelajaran apa sih, Jos? Soal ini, Jos? Pelajaran apa? Apa ya? Geometri. Geometri nggak sih kita? Kan sekolah bukan? Oh iya. Boleh langsung ngomong geometri analitik. Kirain harus ngarang-ngarang lain. Oh, kamu mau ngarang? Iya, baru saya mau ngarang. Kita kan cerita kayak, oh dapat tugas apa? Matematika minat. Ya udah tidak apa-apa. Jadi berharap Jos bisa semakin inilah mengerti, dan kita sama di sini sama-sama mengerti bahwa GeoGebra sangat membantu kita. Jadi sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah. Bye-bye. Shalom.